Ini selama ini ada kesulitan nggak sih di bidang public speaking? Waduh, kalau ngomongin kesulitan, pastinya semua orang yang mendalami bakat tuh pasti muncul struggling buat ke arah misalnya public speaking. Contohnya kayak aku gitu pasti juga pernah menemukan hal-hal yang kayak sekiranya, aduh kok susah banget gitu. Padahal aku suka, memang seringnya gitu. Cuman memang itu perlu dihadapi gitu ya, perlu dihadapi. Kita nggak boleh ngehindar lah ya istilahnya gitu. Jadi kalau ngomongin kesulitan pasti pernah nih awal-awal kayak dulu nih jadi aku kan waktu lomba, aku inget banget aku pernah lomba di SD itu lomba cerita. Dan lomba cerita ini aku diwajibkan untuk menghafalkan 7 cerita berbeda. 7 cerita rakyat berbeda. Dan aku nanti waktu lomba itu diacak. Jadi kayak aku ngambil ya udah gitu ya. Justru aku bener-bener yang kayak waktu itu bener-bener yang kesulitan kayak aduh gimana nih gitu. Maksudnya bisa enggak ya? Dan ternyata ketika kita punya kemauan, kita juga punya keyakinan kayak oh bisa lah pasti gitu, pasti bisa gitu kan. Dan ternyata emang bisa gitu. Itu awal-awal juga sempat kesulitan di situ. Kemudian yang kedua kaitannya misalnya demam panggung. Nah, demam panggung ini mungkin juga nggak selalu atau nggak tentang public speaking, tapi semua yang tampil di depan publik gitu, nggak cuma tentang speaking, bisa nyanyi atau apapun itulah kayak gitu. Dan memang demam panggung ini tuh apa ya, hal yang biasa gitu ya, hal yang biasa ditemukan sama kita yang baru memulai public speaking gitu. Jadi ya kalau dari aku kesulitannya waktu itu kayak gitu, tapi lama-lama ketika aku udah terbiasa dengan stage gitu ya, terbiasa dengan kesempatan, terbiasa dengan mikrofon, kan kalau dulu kayak mikrofon takut banget ini mau ngomong gitu, ntar salah kedenger banyak orang gitu kan. Jadi setelah kita kayak terbiasa dengan semuanya, nanti lama-lama akan mengalir sendiri dan itu akan terbentuk secara alamiahnya gitu. Jadi kayak jalan aja sambil ini, jadi kayak itu di setiap kesempatan diambil akan dapat experience yang berbeda. Jadi mau nggak mau kita belajar dari setiap experience itu dan ya udah akhirnya kita bakal bisa sendiri kayak gitu. Udah terbiasa gitu ya. Udah terbiasa, udah nggak deg-degan lagi selain kayak gitu. Nah, setelah terjun ke dunia public speaking nih, ada pengaruhnya nggak di dalam kehidupan Mbak Laras? Pengaruh pasti banyak sih ya gitu. Karena memang pertama public speaking itu kan mengandalkan percaya diri gitu. Jadi memang kalau misalnya balik lagi nih ke kehidupan sehari-hari, pastinya sering banget kan kita kayak mau nggak mau disuruh presentasi kalau misalnya lagi kuliah nih ya kayak aku gini, atau kita disuruh untuk ya paling simpel aja deh kayak ngomong sama orang lain yang beda, strange buat kita, kayak orang beda, orang aneh gitu, masih belum kenal gitu. Itu kan kalau misal kita nggak kebiasa melatih kepercayaan diri kita, mesti kayak nggak mau dong gitu, nggak mau. Atau kita masuk ke misalnya kayak komunitas tertentu yang memang mereka ini heterogen dan nggak, misalnya kita nggak kenal satu sama lain, itu kalau misal kita nggak melatih kepercayaan diri kita, ya kita nggak akan mudah untuk beradaptasi dengan mereka gitu kan. Gak bisa nyambung gitu ya. Gak nyambung. Jadi disitulah yang akhirnya berdampak ke aku untuk mudah mengenal orang lain, untuk mudah masuk ke komunitas gitu. Jadi menyesuaikan gitu. Jadi kayak ya itu dampaknya lebih ke percaya diri gitu. Untuk di berbagai hal aku bisa masuk ke berbagai bidang gitu dan menyesuaikannya. Kurang lebih gitu sih. Iya tadi itu ya berarti ya. Berarti semua itu di public speaking berpengaruh banget ya di berpengaruh kehidupan. Banget gitu. Nah ini kalau pengalaman nih yang paling berkesan saat berkecimpung dalam dunia public speaking apa aja? Ada nggak? Pengalaman yang paling berkesan tadi sih aku ini udah mention ya yang soal apa tadi, aku dimintain tolong buat jadi host atau MC di Plan International Indonesia gitu, yang mana organisasi ini organisasi besar gitu kan. Kalau yang menurut aku benar-benar terkesan ya itu tadi sih, jadi kayak aku akhirnya bisa mengenal, kemudian bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin pengalamannya jauh lebih banyak daripada aku gitu ya, jauh lebih expert gitu ya daripada aku dengan berbagai bidang. Jadi aku pernah MC dengan tema misalnya kayak tema ini nih, contohnya kayak tema tentang marketing development kayak gitu, atau tentang yang kemarin misalnya tentang employment sama entrepreneurship gitu kan. Menurut aku kan hal yang baru gitu ya, aku juga maksudnya belum pernah belajar seperti itu. Dan yang membuat aku terkesan adalah akhirnya aku bisa belajar itu tanpa harus mempelajari secara formal gitu. Jadi nggak harus kuliah manajemen, tapi aku bisa dapat pengalaman manajemen kayak gitu. Jadi itu sih pengalaman yang memang nggak semua orang bisa dapatkan ketika menjadi host MC moderator itu, yang benar-benar berkesan gitu kali ya. Jadi gitu. bisa ada yang bisa kita ambil ya waktu mengerjakan itu pas jadi host atau moderator gitu ya. Iya benar banget. Nah ini nih, ini kan Mbak Laras lancar banget ngomongnya, kemudian
kayaknya enak banget gitu loh buat ini langsung mengalir kayak teknik ad-libbing tadi soalnya. Teknik ad-libbing. Ad-libbing Nah, gitu. selain teknik itu ada enggak sih tokoh atau sosok sosok gitu yang ya. menjadi panutan Mbak Laras di dalam dunia public speaking? Oke, pasti Sion udah tahu banget kan ya gitu. Tadi ngulik-ngulik sedikit Tadi ya. ngulik-ngulik sedikit sebelum ini ya teman-teman, kita udah sempat banyak ngobrol dan juga aku jadi benar-benar ada satu orang yang enggak sih, dua orang sebenarnya, dua orang yang aku jadiin role model buat public speaking gitu. Yang pertama yang kaitannya dengan public speaking untuk mengasah critical thinking gitu kan, karena public speaking kan enggak cuma sekedar ngomong ya, kita ngomong harus mikir, harus karena itu didengar publik gitu kan. Jadi aku ada satu orang yang memang mengarahkan aku atau kayak jadi role model aku di bidang itu adalah Najwa Shihab. Siapa sih yang nggak tahu Najwa Shihab gitu kan ya? Ya itu dia Mbak Nana kan, Mbak Nana kayak, ngomongnya oke banget, keren banget, luar gitu. biasa sekali ya. Kalau lihat gitu. tuh udah gitu. Duh, kok bisa ya kan? Kita seringnya kayak gitu. Tapi ternyata memang mungkin aku juga sedikit nambah ini, punya role model tuh penting banget loh ya teman-teman. Jadi ketika kita punya role model, mau nggak mau tuh kita istilahnya kayak termotivasi gitu ya. Termotivasi untuk kayaknya bagus nih kayak gini, jadi bisa referensi gitu kan. Gitu. Terus yang kedua, tadi belum aku sebut ya. Yang kedua ini jadi role model aku tuh kan, kalau yang Mbak Nana ini kan lebih ke critical thinking ya, public speaking yang serius gitu. Nah untuk public speaking yang santai, yang pembawaannya kayak buat host, MC, moderator itu ada satu penyiar di Gen 98 FM, Gen FM pokoknya Jakarta. Iya Jakarta itu namanya Raya Sabrina. Itu penyiarnya kayak aku bener-bener yang istilahnya kayak banyak banyak mencontoh dia untuk referensi jadi host, MC, moderator gitu. Mungkin teman-teman yang di rumah yang nggak tahu atau belum familiar dengan orang ini bisa search gitu ya di Instagram gitu. Instagram ya. Gitu boleh banget. Kayaknya dulu juga Ustazah udah pernah searching gitu tentang itu. Iya. Tapi memang bener sih kalau ada role modelnya itu enak. Enak banget. Jadi ada yang mendorong untuk ke situ gitu loh, untuk mempelajari hal yang diajarkan oleh model tersebut kayak gitu. Nah ini kan tadi Mbak Laras udah ngomongin public speaking itu dari moderator, host, dan lain sebagainya. Nah pernah nggak sih ini Mbak Laras tampil bersama senior, kemudian kira-kira bagaimana perasaan? Perasaannya Mbak Laras tuh? Perasaannya ya luar biasa teman-teman. Sekali. Tapi memang gini, karena aku juga basicnya tadi ya yang udah disebut sama Usioan, basic aku tuh host, kemudian MC, moderator. Jadi sejauh ini memang narasumber aku itu adalah orang-orang yang senior gitu. Narasumber aku orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, dan bidangnya itu beda-beda. Yang tadi udah aku sebutin, ada marketing development. Bahkan aku pernah nge-host juga di salah satu program kayak webinar juga gitu. Talk show. Yang ini tuh dia seksologis gitu. Jadi seksologis dan juga program director dari salah satu organisasi yang ngomongin tentang sex education gitu. Dan di situ kayak memang orang-orang yang tadi udah mulai dari CEO, founder, HRD, terus talent manager ya masuk ke HRD itu tadi, yaitu di program director. Jadi memang kalau perasaannya juga kayak yang waduh gimana nih, aku masih semester 1, mungkin kayak masih mungkin kayak tahu apa sih awalnya kan kayak gitu kan ya. Cuman dari situlah akhirnya kita belajar, mau nggak mau karena kita sudah diamanahi untuk jadi host gitu ya, MC moderator, mau nggak mau kita harus belajar, kita harus mengenal senior itu gitu. Dan dari mengenal itu kita dapat banyak hal, dapat pengalaman, dapat pelajaran dari beliau-beliau itu gitu kan, juga akhirnya dapat koneksi juga gitu. Akhirnya ketika kita udah mengenal mereka, kita dapat istilah simulasi untuk wah keren banget ya mereka, wah ini kayaknya bisa banget nih jadi aku referensi buat aku untuk berkembang, untuk aku ke arah sini gitu-gitu. Karena banyak nih kayak misalnya aku jadi host, MC, moderator gitu. Akhirnya aku tertarik di bidang kayak manajemen gitu, kayak wah ternyata seru ya ngediriin startup gitu. Wah seru nih kayak main programming kayak gitu-gitu. Karena ketika aku nge-hostin mereka tuh kayak wah keren banget nih kayak gitu. Jadi kadang ada ketertarikan sendiri untuk mendalami bidang-bidang yang didalami oleh narasumber kita kayak gitu sih. Ya. Jadi sambil menyelam minum air ya. Bener banget ya itu. Jadi host MC moderator tuh enaknya itu tuh teman-teman. Dalam kehidupan kita pasti kita punya mimpi ya. Mimpi. Kalau boleh tahu nih Mbak Laras sendiri impiannya apa yang ingin dicapai? Waduh, ngomongin impian tuh baik banget jujur ya. Baik banget, tapi kalau mungkin aku bahasnya lingkupnya public speaking aja gitu ya teman-teman. Kalau misal soal mimpi, pastinya kan aku pengen jadi MC, host, moderator yang profesional gitu, yang nanti udah istilahnya juga dibayar. Kemudian job aku juga di bagian situ gitu, di profesional MC, host atau moderator. Dan juga aku pengen impiannya karena
aku nggak pengen istilahnya untung sendiri gitu. Aku pengen keberuntungan aku ini dibagi oleh orang-orang. Jadi aku pengen nanti punya kayak public speaking school gitu ya, untuk mengajari teman-teman yang memang tertarik di bidang public speaking dan mereka ini belum punya akses atau fasilitas ke arah sana. Jadi kayak mungkin kan sekarang bingung nih mau belajar public speaking dari mana. Nah, itu nanti aku pengen kayak ada public speaking school atau course gitu yang nanti juga bisa diajakin teman-teman kayak yang pengen public speaking gitu, silakan untuk ke course kayak gitu. Kita aminin dulu ya teman-teman gitu. Amin. Nanti siapa tahu ada yang di rumah nih ada yang kepingin kayak Mbak Laras ya. Siapa tahu nanti waktu udah waktunya Mbak Laras sudah mendirikan sekolahnya itu. Amin banget bisa ya Allah, dong gitu. ya. Bisa banget ya teman-teman. Bilang aja alumni SDMPK gitu ya. Gitu ya kuncinya. Enggak gitu loh, aminin dulu pokoknya teman-teman. Ya, amin. Gitu, amin. Ini nih menurut Mbak Laras nih sebagai anak muda itu harus bagaimana sih di era sekarang ini? Oke, jadi anak muda di era sekarang itu karena ini ya, kita juga sekarang serba digital, era teknologi, semuanya udah maju, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi itu gitu. Nah, gimana cara kita adaptasinya adalah kita ini harus itu tadi mengeksplorasi apa yang ada, mengeksplorasi bakat kita, mengeksplorasi minat kita, karena nggak selamanya kita tuh harus kayak ikut atau istilahnya kayak terdoktrin kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini gitu. Nggak harus. Jadi kayak kita harus benar-benar yang mengenali diri kita harus mengenal kita agar kita tuh bisa tahu kemampuan kita tuh apa, dan juga apakah kemampuan ini tuh bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Gitu. Karena intinya itu kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi itu tadi mungkin kalau misal aku yang public speaking ya, itu bisa kayak kita mengajak teman-teman untuk ayo belajar public speaking yuk, karena public speaking itu penting gitu-gitu. Atau teman-teman yang lain yang mungkin bukan di public speaking, misalnya di misalnya kayak programming, atau dia pengen suka nyanyi, nari gitu, it's okay gitu. Kenalin aja dulu, knowing the passion first gitu, terus kemudian eksplorasi, dan juga selanjutnya bisa akhirnya masuk ke dunia-dunia yang udah teman-teman tentukan gitu kan. Nah, itu eksplorasi dan bisa berprestasi di situ kayak gitu sih pastinya. Wah, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah ya, aku seneng banget sih ini bisa sharing. Akhirnya aku bisa kayak, karena gini teman-teman, biasanya kan aku yang nge-host gitu ya, biasanya aku yang MC, moderator, dan sekarang ditanyain gitu. Jadi seneng banget sih gitu. Nah, sekarang yang terakhir nih. Terakhir nih buat Mbak Laras, mau kasih motivasi buat adik-adik di rumah dong. Oke, motivasinya ya Dek ya, apa ya, yang semangat belajar. Semangat belajar nomor satu ya. Ya, semangat belajar. Dan juga karena dengan kita belajar, nggak gini ya, mungkin belajar tuh nggak selalu di kelas loh teman-teman gitu. Jadi belajar tuh nggak selalu dari, maksudnya guru di kelas ngajar. Belajar tuh dari berbagai hal yang teman-teman temukan di setiap aspek kehidupannya. Jadi misalnya kayak teman-teman explore, teman-teman lagi buka internet, teman-teman lagi scroll sosmed, itu juga bisa buat belajar. Jadi sosmedan tuh nggak cuman kayak yaudah scroll TikTok ngelihat hiburan gitu, tapi coba sambil latihan. Jadi kayak wah, nge-scrollnya adalah misalnya kemampuan public speaking atau teknik-teknik public speaking yang tadi bisa basic announcing skill dan sebagainya, itu bisa banget untuk diterapkan gitu ya, dan teman-teman bisa belajar gitu. Nah itu, jadi jangan lupa belajar. Dan yang kedua, setelah teman-teman belajar dan menemukan passionnya, silakan untuk mendiskusikan dengan orang tua. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Yang paling penting itu biar semuanya terfasilitasi dan juga semuanya istilahnya terdukung lah kayak gitu. Mungkin itu sih gitu ya. Dan pokoknya semangat lah teman-teman, jangan sampai kendor. Jangan kendor gitu. Waduh, motivasinya luar biasa sekali ya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja gitu ya. Iya, betul banget. Dan dari mana saja gitu. Oke, teman-teman nih kayaknya kita sudah lama banget berbincang-bincang dengan Mbak Laras, dan sudah banyak sekali hal yang dapat kita ambil. Nah, semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa diaplikasikan. Nah, untuk bekal di kedepannya nanti untuk adik-adiknya di rumah ya. Nah, bisa nih Mbak Laras bantuin Ustazah nih untuk mengembangkan channel YouTube kami yuk. Oke. Oh ya, untuk teman-teman SDMPK aku izin take over bentar ya buat podcast hari ini. Jadi aku pertama mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Usyawan dan juga SDMPK yang udah istilahnya mempersilakan aku sharing di sini gitu. Dan karena tadi diminta promosi, jadi aku take over. Buat teman-teman yang nonton channel ini dan nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung konten-konten edukasi yang ada di SDMPK. Oke, see you teman-teman. Thank you udah mau nonton dan mau dengerin sampai detik ini. Iya, waduh, terima kasih sekali ya Mbak Laras sudah mampir ke podcastnya SDMPK. Serem banget deh, makasih banyak. Yaudah, terima kasih buat Mbak Laras untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kami, udah mampir di podcast kami. Untuk semuanya juga
Jangan lupa ya tadi yang disampaikan Mbak Laras ya, like, comment, dan subscribe. Bener banget. Begitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye teman-teman.